Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Pada zaman dahulu, ada seorang petani bernama Toba. Ia hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Selain mengolah lahan di ladangnya, kadang-kadang Pak Toba juga pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatkannya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya ini dia masak untuk dimakan. Dan pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, Pak Toba langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama dia memancing, tak seekor pun ikan didapatkannya. Kejadian yang belum pernah dia alami. Biasanya ikan di sungai itu mudah untuk didapatnya. Karena sudah terlalu lama tak ada juga ikan yang memakan umpan pancingnya, dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. "Kemana saja ikan-ikan di sungai ini?" gumam lelaki itu. "Sejak tadi aku belum mendapat satu ekor yang kecil sekalipun." Pak Toba mencoba bersabar dan menunggu beberapa saat, namun hasilnya tetap saja nihil. Mending pulang saja," lelaki itu sudah putus asa. "Tapi kalau pulang rugi juga. Sudah sekian lama aku tak dapat ikan, biarlah aku tunggu beberapa saat," gumamnya menghibur diri. Namun, lama-lama, karena umpannya sama sekali tak disentuh oleh ikan, ia jadi putus asa. "Baiklah, aku pulang saja," tekadnya bulat. Tetapi, ketika hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Nah, ini dia. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan besar. "Baiklah ikan, silahkan kau bawa umpanku kemana kau bisa," gumam lelaki itu dengan wajah berseri. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan itu ke sana kemari, barulah pancing itu ditariknya. Ketika pancing itu disentakkan, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. "Wah, benarkah penglihatanku ini?" serunya hampir tak percaya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan. Pada saat melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian setelah itu, ikannya diletakkan ke suatu tempat yang aman. Dan dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Perasaannya gembira sekali, karena belum pernah dia mendapat ikan sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika dia meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, Pak Toba langsung membawa ikan besar itu menuju dapurnya. Pada saat dia hendak menyalakan api untuk menggoreng ikan itu, ternyata kayu bakar yang ada di dapur rumahnya sudah habis. Tapi, wah, kayu bakarnya habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari kolong bawah rumahnya. Kemudian, sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Ketika Pak Toba tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tapi di tempat ikan itu diletakkan ada beberapa keping uang emas. "Apa ini?" "Wah, uang emas!" Lelaki itu kaget. Mengapa bisa terjadi begini? Kemana ikan besar itu? Pak Toba tak habis pikir dengan kejadian aneh itu. "Mengapa ikan itu lenyap dan berganti jadi uang emas?" tanyanya penasaran dalam hati. "Tapi siapa yang meletakkan emas itu di dapur?" tanyanya penuh dengan penasaran. Karena terkejut dan heran dengan mengalami kejadian aneh itu, sambil membawa keping uang emas, dia meninggalkan dapur dan masuk ke dalam kamar. Ketika Pak Toba membuka pintu kamar, tiba-tiba darinya tersirat karena di dalam kamar tersebut berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang yang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang Toba yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Toba menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya sangat luar biasa cantik. Dia belum pernah sekalipun melihat perempuan secantik itu
meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Kau ini siapa? Tanya Toba dengan gentar. Apakah kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Tanya perempuan itu. Benar, sejak kapan kau berada di dalam kamarku? Baru saja, kau yang tadi telah membawaku dari sungai. Hah? Dari sungai? Memangnya kau ini? Ya, aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap di sungai, kata perempuan itu dengan suara renyah dan merdu. Kau jelmaan ikan? Ah, jangan bercanda. Betul, aku mengatakan yang sebenarnya. Benarkah? Benar, Bang, kata perempuan itu dengan lembut dan pandangan sayu merayu. Hati Toba beristri seketika. Selama dia hidup sendiri tanpa pendamping, kini di dalam kamarnya ada seorang perempuan cantik yang sepertinya menaruh hati padanya. Masa aku sia-siakan, ia begitu cantik, pikir Toba dengan pandangan masih terpana. Tak peduli dari mana asalnya, aku akan mengawini perempuan ini. Tapi aku tidak terburu-buru, akan kuamati dulu selama beberapa hari. Jangan-jangan ia akan berubah menjadi ikan lain. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampunya dinyalakan. Setelah Toba menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu untuk mengawaninya ke dapur karena dia hendak memasak untuk mereka berdua. Sambil menunggu nasi masak, diceritakanlah oleh perempuan itu bahwa dia adalah jelmaan ikan besar yang tadi didapat Toba saat memancing. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas itu berasal dari sisipnya. Setelah beberapa minggu perempuan cantik itu tinggal di rumah Toba akhirnya memberanikan diri untuk melamarnya. Demikianlah perempuan itu kemudian menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat kalau Toba harus bersumpah bahwa seumur hidup dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang berasal dari ikan. Selanjutnya mereka menikah, mengundang beberapa tetangga dan para tetua desa untuk menjadi saksi. Mereka hidup bahagia. Namun, setelah berumah tangga, sekian lama mereka belum dikaruniai seorang anak. Pak Toba dan istrinya mulai gelisah. Mereka kemudian datang pada sesepuh atau tetua desa untuk meminta petunjuk. Tetua desa menyarankan agar mereka berhenti makan daging ikan. Mereka hanya makan nasi dan sayur mayur selama beberapa bulan. Tidak berapa lama, sang istri menunjukkan adanya tanda-tanda kehamilan. Dan benar saja, 9 bulan kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Bang, berilah nama anak kita ini, kata sang istri. Istriku, sebaiknya kau saja yang memberi nama. Abang saja. Nanti kalau dia sudah punya adik perempuan, baru aku yang beri nama. Sekarang kau dulu yang beri nama, kata Pak Toba. Baiklah bang, anak ini ku beri nama Samosir. Samosir? Ulang Pak Toba sambil merenung. Benar, kita beri nama anak kita Samosir. Nama yang bagus dan kedengarannya cukup indah. Begitulah mereka beri nama anak itu Samosir, karena sang ibu sudah menunggu sekian lama dan baru kali ini mendapatkannya. Maka ia sangat menyayangi anaknya itu. Pak Toba juga sangat menyayangi kok. Ia tampak bahagia melihat istrinya menimang-nimang si anak di halaman rumah. Demikian sayangnya ibu pada anaknya, tanpa rasa sayangnya berubah menjadi memanjakan si anak. Hal ini yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setiap hari pekerjaannya hanya bermain saja. Setelah cukup besar, anak itu diajari ibunya untuk mengantar nasi kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkannya ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Samosir, kemarilah nak. Kau antarkan nasi ini kepada ayahmu yang telah bekerja keras di ladang, kata ibunya. Saya kan masih kecil bu, kenapa nggak ibu aja yang mengantarin nasi itu? Samosir, kau harus belajar menyayangi dan menghormati orang tuamu, sahut ibunya dengan nada tidak senang atas bantahan anaknya. Apa maksud ibu? Ayahmu telah bekerja sejak pagi tadi. Dia bekerja untuk kita, untuk makan
tidak ikut mencangkul, cuma mengantar nasi dan lauknya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia ke ladang. Pada hari ketiga, sang ibu masih tetap menyuruhnya lagi. Lain kali ini, dia menolaknya mentah-mentah. Tidak, Bu. Saya yang masih kecil diharuskan ikut-ikutan bekerja seperti orang dewasa. Saya lebih suka bermain-main saja di rumah. Samosir, justru kau masih kecil. Harus belajar bekerja keras. Nanti kalau sudah besar akan jadi terbiasa, tukas ibunya. Tidak, ibu hanya memanfaatkanku saja, karena ibu sendiri malas mengantarkan makanan itu kepada ayah. Jangan salah sangka, nak. Kalau kau keberatan juga tidak mengapa, aku akan mengantarkannya sendiri, kata ibunya dengan nada tidak senang. Ada nada ancaman di balik suara ibunya kali ini. Baiklah, Bu, sini aku antar nasinya. Nah, gitu dong, anak pintar. Samosir membawa makanan untuk ayahnya dengan hati dongkol. Sepanjang jalan ia selalu saja mengomel. Tiba-tiba terbesit dalam pikirannya untuk berbuat sesuatu agar besoknya ia tidak disuruh lagi. Di tengah perjalanan, di bawah pohon besar yang rindang, ia buka bungkusan untuk ayahnya. Nasi dan lauk untuk ayahnya dimakan. Mula-mula hanya sedikit, namun karena terasa lezat, ia keterusan hingga sebagian besar nasi dan lauk-lauknya dia makan. Dan setibanya di ladang, sisa nasi itu hanya tinggal sedikit. Lauknya bahkan sudah habis dan dia berikan kepada ayahnya. Ayah, ini kiriman untuk ayah. Gentar Samosir menyerahkan sisa nasi yang baru dimakannya. Terima kasih Samosir, sini ayah sudah sangat lapar. Sedari tadi pagi belum sarapan, sahut ayahnya sambil menerima bungkusan. Begitu melihat isi bungkusan yang hanya berupa sedikit nasi tanpa lauk pauk. Kau kemana kan nasi dan lauknya? Bentak ayahnya dengan wajah merah padam. Maaf ayah, tadi perut Samosir terasa lapar, jadi aku makan nasi dan lauknya. Ayahnya hampir tak bisa menahan diri. Bukan main marahnya Pak Toba kali ini. Samosir mundur beberapa langkah saat melihat wajah marah ayahnya merah padam. Tidak mengapa nak, kali ini kau kumaafkan. Tapi coba kau bayangkan, seandainya kau sendirian sejak pagi itu tidak sarapan, harus menyangkul tanah sekian luasnya, tentu kau merasa kelaparan bukan? Demikian juga dengan ayah. Maka lain kali, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Baik ayah, sekarang pulanglah lebih dahulu. Baik ayah, kata anak itu dengan gemetar. Dengan cepat anak itu melangkahkan kakinya. Sampai di rumah, ia mengadu pada ibunya. Bu, ayah marah-marah di ladang. Aku takut. Besok aku tak mau mengantarkan nasi untuknya. Loh, kenapa ayahmu marah? Samosir tidak tahu, Bu. Kamu tidak berbuat salah? Tidak, Bu. Ya sudah, nanti kalau ayahmu pulang, biar ibu yang menegur ayahmu. Demikianlah, ketika si ayah pulang, ia malah ditegur oleh istrinya. Mengapa abang memarahi Samosir? Bukankah anak itu baik? Sudah bersedia membantu mengantarkan nasi dan lauk untuk abang di ladang. Pak Toba kaget mendengarnya, tapi ia masih bisa menahan diri. Ia duduk lalu berkata lembut kepada istrinya. Sebenarnya aku yang pantas menengkurmu, wahai istriku. Kau terlalu memanjakan anak itu hingga membuatnya kelewatan nakal. Tapi sudahlah, toh dia masih kecil. Dia hanya anak kita satu-satunya, kata Pak Toba dengan sabar. Abang, sebenarnya apa yang terjadi? Anak itu agak nakal, kata Pak Toba. Nasi dan lauk yang kau suruh antarkan untukku telah lebih dulu dimakannya di tengah jalan, tapi aku tidak memarahinya, hanya mengingatkannya bahwa sejak pagi, tanpa sarapan, perut menjadi sangat lapar. Pada saat perut lapar inilah aku sangat membutuhkan nasi yang dikirim. Jadi dia telah berani memakan nasi kiriman untuk abang. Benar, tapi sudahlah, aku masih bisa memakluminya. Katanya perutnya juga sedang lapar, maka terpaksa dia memakan makanan kirimanku. Esoknya, Samosir merasa senang karena ibunya tidak lagi menyuruh mengantarkan nasi dan lauk ke ladang. Tapi 3 hari kemudian, barulah si ibu memintanya lagi mengantarkan bekal ke ladang. Anak itu menerima tugas dari ibunya dengan hati dongkol. Dalam perjalanan, persis di bawah pohon rindang yang dulu, ia buka bungkusan memakan bekal ayahnya. Setelah tinggal sedikit, hanya sisa-sisa nasi yang telah bercampur kuah dan sedikit lauk, ia bungkus lagi kiriman untuk ayahnya itu. Si ayah nampak terduduk lemas di pinggir pematang ladang. Maaf ayah, saya agak terlambat, kata Samosir setelah dekat ayahnya. Perut Pak Toba
Toba yang sejak tadi sudah melilit-lilit tak bisa diajak berbasa-basi lagi. Ia segera meraih bungkusan di tangan Samosir. Belum ia membuka nasi bungkusan itu, tiba-tiba wajahnya sudah merah padam. Sepasang matanya nampak berkilat-kilat karena merasa betapa ringannya isi bungkusan itu. "Kau makan lagi bungkusan ini?" tanya Pak Toba. Samosir tidak melanjutkan ucapannya. Pak Toba membuka bungkusan itu, sepasang matanya terbelalak demi melihat sisa-sisa nasi yang tinggal sedikit bercampur kuah dan lauk. Samosir menggigil melihat kemarahan ayahnya. "Kau yang memakannya lagi," bentak ayahnya. Samosir hanya bisa mengangguk kecil. Tangan Pak Toba juga menampar kedua pipi anaknya. Sebenarnya tidak terlalu keras, namun karena dilakukan dengan penuh amarah, maka bagi si anak terasa sangat sakit. Tidak tahu diuntung, dasar anak ikan. Anak itu berontak. Setelah lepas dari cekalan ayahnya, ia buru-buru pulang ke rumah. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya, dia adukan bahwa dia dipukuli ayahnya. "Ibu, mengapa ayah mengatakan kalau aku ini anak ikan?" "Apa?" Wanita itu kaget, bagai disambar petir mendengar pertanyaan anaknya. "Benarkah, Bu? Apakah aku berasal dari ikan?" Wanita itu tertunduk malu. Ada gurat kesedihan yang nampak di dalam wajahnya, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya sendiri dengan membongkar asal-usulnya di depan anak mereka sendiri. Samosir panggil wanita itu. "Sekarang pergilah, mendaki bukit yang tinggi, panjatlah pohon kayu tertinggi yang terdapat di bukit itu. Kalau kau ingin selamat, maka cepat lakukan perintah ibu." Tanpa bertanya lagi, Samosir segera melakukan perintah ibunya itu. Ketika tampak oleh si ibu anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang tinggi, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba yang sedang berjalan ke rumah terkejut sekali melihat alam yang berubah menjadi ganas. Ia mencoba berlari ke arah bukit di mana anaknya Samosir telah memanjat pohon yang tinggi. Namun usahanya sia-sia. Air hujan bagi dijatuhkan seluruhnya dari arah atas langit, ditambah luapan air sungai. Maka Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Beberapa saat kemudian, luapan air dan hujan telah berhenti. Sepertiga dari puncak bukit itu terendam air hingga membentuk pulau kecil yang di tengah-tengah danau sangat luas. Samosir turun dari puncak pohon kelapa dengan tubuh lemas. Demikianlah Samosir selamat dari banjir dan hujan badai. Namun terpaksa ia hidup di tempat terpencil yang kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Samosir hidup dengan makan seadanya. Kini anak itu tidak bisa bermalas-malasan lagi. Ia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Sekian dongeng yang saya sampaikan tentang asal-usul Danau Toba ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.